wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selanjutnya kita absensi kehadiran terlebih dahulu ya. Al-Kahfian Ramadan, Arsila Paulina, Eka Fajar Ibrahim, Faisal Ali Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review materi terkait struktur dan fungsi sistem tubuh manusia. Jadi, tubuh manusia itu terdiri dari beberapa sistem tubuh yang berfungsi untuk menunjang aktivitas kehidupannya. Ada yang masih ingat nggak apa aja sistem tubuh yang telah kita pelajari sebelumnya? Peredaran darah, dan sistem ekspresi. Ya betul. Jadi kita sudah mempelajari 4 sistem tubuh manusia. Yang pertama ada sistem peredaran darah, pencernaan, pernapasan, serta sistem ekspresi. Jadi agar kalian lebih memahami mengenai struktur dan fungsi keempat sistem tersebut, maka hari ini kita akan mereview materi dengan cara memainkan sebuah permainan, yaitu menggunakan board game. Sebelum melakukan review materi tersebut, Ibu akan mengulas kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, jadi di dalam tenggorokan kita itu terdapat sebuah katup yang disebut dengan epiglottis. Nah, katup ini memisahkan antara saluran pernapasan serta saluran pencernaan. Peredaran darah, di mana darah akan dipompa dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Pada ginjal itu terdapat yang namanya nefron, ini gambar nefron. Nah, di dalam nefron akan terjadi 3 proses dalam pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, kenapa tubuh kita perlu mengeluarkan zat sisa? Dalam tubuh kita itu terdapat yang namanya proses metabolisme. Proses metabolisme itu dia menghasilkan yang namanya energi serta menghasilkan zat sisa. Tubuh kita itu dapat kita ibaratkan seperti mesin. Nah, mesin itu kalau terus bekerja dia akan menghasilkan yang namanya kotoran residu. Kotoran residu sendiri kalau tidak dikeluarkan dari mesin, dia akan menghambat kinerja mesin, bahkan dapat merusak mesin. Nah, tubuh kita juga seperti itu. Kalau zat sisa itu tidak dikeluarkan dari dalam tubuh, dia akan menghambat kinerja organ-organ tubuh kita. Kenapa? Karena zat sisa itu sifatnya racun. Karena dia bersifat racun, maka dia perlu dikeluarkan oleh tubuh kita melalui yang namanya sistem ekspresi. Sampai di sini dapat dipahami, Fajar? Paham, Bu. Baiklah, sekarang kita akan melakukan permainan board game untuk mereview materi terkait struktur dan fungsi sistem tubuh manusia. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Pembentukan kelompok dibentuk secara heterogen menggunakan bantuan tim Pickerwell. Baiklah, karena sudah terbentuk kelompok, maka silakan perhatikan cara bermainnya. Oke, jadi pada permainan ini, kalian akan mendapatkan sebuah papan permainan, bidak, dadu yang akan dilempar, kartu pertanyaan, serta kartu penalti. Setiap perwakilan kelompok akan melempar dadu. Bidak akan bergerak sesuai angka pada dadu. Pemain akan mengambil kartu pertanyaan. Jika dapat menjawab pertanyaan, maka bidak akan bertahan pada posisinya. Jika tidak dapat menjawab, maka pemain mengambil kartu penalti. Bidak akan mundur atau dilarang bermain sesuai dengan kartu penalti yang didapat.
Permainan berakhir ketika ada kelompok yang telah mencapai finish. Para pemain dipersilahkan untuk mengambil bidaknya. Penentuan urutan bermain setiap kelompok menggunakan home pimpa. Pada saat permainan berlangsung, guru bertindak sebagai wasit untuk mengkonfirmasi jawaban dari peserta didik. Bagian tubuh yang ditunjukkan oleh nomor 4 adalah? Jawabannya adalah usus besar. Mekanisme kulit ketika suhu tubuh meningkat akan menyebabkan pelebaran kapiler darah di dalam kulit. Hal ini akan mengakibatkan terbentuknya urin. Gimana yang lain jawabannya benar atau salah? Salah. Ambil kartu penaltinya. Mundur 4 langkah. Dalam proses metabolisme, tubuh akan menghasilkan yang namanya energi. Apa fungsi energi bagi tubuh untuk melakukan aktivitas lain? Permainan akan terus berlangsung dan berakhir ketika ada kelompok yang telah mencapai finish terlebih dahulu. Penggunaan board game ini diharapkan mampu membantu siswa dalam memahami materi dengan cara yang menyenangkan. Board game merupakan salah satu inovasi media ajar yang dapat digunakan dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu guru dapat menggunakan board game untuk mereview materi ataupun melakukan asesmen sumatif pada akhir pembelajaran. Baiklah, karena pembelajaran kita hari ini telah berakhir, mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, sistem yang bertugas untuk mencerna makanan atau nutrisi yang kita makan adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari organ Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kemudian ada sistem yang bertugas untuk menukar oksigen dan karbon dioksida dari dalam darah adalah tugas dari sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari organ Hidung, paru, laring, trakea, bronkus, paru-paru, alveolus. Kemudian ada sistem yang bertugas untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, nutrisi, serta zat sisa metabolisme, yaitu adalah sistem Peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari Jantung, pembuluh darah, darah. sistem yang terakhir adalah sistem yang bertugas untuk mengatur pembuangan sisa metabolisme adalah sistem Ekskresi. Sistem ekskresi terdiri dari 4 organ yaitu Ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah.